Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat tertanam dalam kehidupan kami dan boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah. Kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat renungan kita pada hari ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat yang kedua yang berkata demikian. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Dalam hidup ini kita tidak dapat menghindari tantangan, kesulitan dan kelemahan. Setiap orang pasti pernah merasakan kelelahan, ketidakmampuan, atau merasa bahwa beban hidup terlalu berat untuk ditanggung. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki satu sumber kekuatan yang tidak tergoyahkan, yaitu Tuhan sendiri. Dia adalah kekuatan kita, penopang kita, dan satu-satunya yang dapat membawa kita melewati segala badai kehidupan dengan kemenangan. Ketika kita mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan kita, kita tidak perlu takut atau gentar, karena Dia yang berperang bagi kita dan memberikan kekuatan ilahi untuk menghadapi segala sesuatu. Yang pertama, Tuhan adalah kekuatan di tengah kelemahan. Di dunia ini, kita sering merasa lemah, baik secara fisik, mental, atau emosional. Namun Tuhan hadir dalam kelemahan kita dengan memberikan kekuatannya yang sempurna. Paulus menulis dalam 2 Korintus pasal 12, ayat yang ke-9, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Tuhan tidak meminta kita untuk kuat dengan kemampuan kita sendiri, tetapi Dia ingin kita mengandalkan kekuatannya yang tidak terbatas. Ketika kita menyadari bahwa kita lemah, itulah saatnya kuasa Tuhan bekerja dalam kita. Tuhan akan meneguhkan kita, memperkuat kita, dan memberi kita kemampuan untuk melakukan apa yang mustahil dengan kekuatan kita sendiri. Yang kedua, mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Dalam Mazmur pasal 46, ayat 2 dan 3 mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Tuhan adalah tempat perlindungan kita di saat kita merasa tak berdaya, dan Dia adalah sumber kekuatan yang tak pernah habis. Ketika masalah datang atau tantangan terasa begitu besar,
kita diingatkan untuk berlari kepada Tuhan dan mempercayakan seluruh beban kita kepada Tuhan. Jangan bergantung pada kekuatan kita sendiri atau berusaha mengatasi segalanya dengan cara kita, karena Tuhanlah yang berjanji akan menopang kita dan memberi kita kekuatan yang kita butuhkan untuk setiap situasi. Yang ketiga, Tuhan memperbarui kekuatan kita setiap hari. Yesaya pasal 40 ayat 31 mengatakan, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Ketika kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan berharap kepadanya, Dia akan memperbarui kekuatan kita setiap hari. Meskipun kita mungkin merasa lelah atau terbebani oleh kehidupan, Tuhan tidak pernah kehabisan kekuatan untuk kita. Setiap hari, Dia siap memberi kita kekuatan baru untuk menghadapi tantangan yang ada di depan. Kita tidak harus melakukannya sendiri, karena Tuhan selalu bersama kita, memberi kekuatan yang diperlukan untuk terus maju. Yang keempat, kekuatan Tuhan menopang kita dalam setiap peperangan rohani. Efesus pasal 6 ayat 10 mengatakan, "Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya." Dalam perjalanan iman kita, kita tidak hanya berhadapan dengan tantangan fisik atau emosional, tetapi juga peperangan rohani. Dalam peperangan melawan dosa, godaan, dan musuh rohani, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan manusiawi. Kita perlu kekuatan Tuhan untuk mengalahkan setiap serangan dan tetap teguh dalam iman kita. Kekuatan Tuhan yang kita terima melalui doa, firman-Nya, dan Roh Kudus memungkinkan kita untuk berdiri teguh melawan setiap tipu muslihat iblis dan tetap berjalan dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada hari ini, Tuhan adalah kekuatan kita dalam segala aspek kehidupan. Ketika kita merasa lemah, tertekan, atau menghadapi tantangan yang besar, kita dapat mengandalkan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Dia memperbarui kekuatan kita setiap hari, menopang kita dalam peperangan rohani, dan menjadi penopang kita dalam setiap situasi. Tuhan tidak hanya melihat kelemahan kita, tetapi Dia hadir untuk memperkuat dan mengangkat kita dengan kuasa-Nya yang luar biasa. Mari kita selalu berharap kepada Tuhan, menjadikan Dia sebagai sumber kekuatan kita, dan percaya bahwa bersama Tuhan kita dapat melewati segala sesuatu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah kekuatan kami. Kami tahu bahwa tanpa Engkau, kami tidak bisa bertahan dalam badai kehidupan ini. Terima kasih Engkau hadir dalam kelemahan kami dan memberikan kekuatan yang baru setiap hari. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini dapat tertanam dalam hati kami,
dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.